Kiai Bisri Syansuri, Umar bin Khattabnya NU. Di masa Orde Baru, pada konferensi umum MPR tahun 1978, yang membahas tentang disetujuinya aliran kepercayaan dan P4 sebagai ketetapan MPR, Kiai Bisri Syansuri keluar dari ruang sidang. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk persetujuannya terhadap keputusan sidang yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Keberanian Kiai Bisri melawan rezim Orde Baru saat itu menunjukkan betapa tegasnya beliau dalam mengambil sikap, apalagi itu bersinggungan dengan ajaran agama Islam yang menjadi pedomannya. Keberanian semacam itu sudah menjadi ciri khas Kiai Bisri. Serupa dalam catatan Kiai Aziz Masyuri, bahwa setelah selesainya masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, ternyata semakin membuat Kiai Bisri prihatin. Ketika kemerdekaan bangsa berhasil diraih, ternyata tentara Belanda bonceng dan bersama tentara sekutu untuk memulihkan kekuasaan di Indonesia. Hal ini membuat Kiai Bisri mengambil sikap ikut aktif dalam pertahanan negara menjadi Kepala Staf Markas Ulama Jawa Timur MODT, yang semula berkedudukan di Waro, Surabaya dan terus-menerus terdesak sampai ke garis belakang. Kiai Bisri tetap bertahan hingga saat MODT bubar. Saat itu TNI telah berdiri sebagai satu-satunya angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas perlindungan negara. Selain itu, antara tahun 1947 sampai tahun 1949, beliau juga serta menjadi Ketua Markas Pertahanan Hizbullah Sabilillah MPHS, seperti yang diceritakan Jenderal Purn Nasution tentang bagaimana Kiai Bisri saat itu masih terus melakukan konsultasi dengan para komandan militer di daerah pertempuran di Surabaya, Jombang. Pada periode kemerdekaan itu juga Kiai Bisri terlibat sebagai Kepala Staf Komando untuk menjadi penghubung antara gerakan massa yang dikerahkan oleh Bung Tomo dengan para kiai seluruh Jawa Timur mengawali Perang 10 November di Surabaya. Dari kegigihan beliau tersebut, dapat diprediksi apa yang menjadi motivasi beliau terjun langsung ke dalam perjuangan militer, yaitu turunnya fatwa guru tercinta Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari tentang hukum jihad akbar dan perjuangan di jalan Allah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara. Terlihat jelas di sini bagaimana keputusan di bidang fikih ternyata mampu memotivasi Kiai Bisri untuk melakukan tindakan-tindakan besar dengan pengorbanan yang cukup besar pula. Karakter Kiai Bisri ini tidak terlepas dari didikan orang tua dan guru beliau. Kiai Bisri terlahir dari keturunan ulama besar. Beliau lahir dalam tradisi keagamaan yang kuat dan generasi keturunan yang memiliki ulama bermutu tinggi di pihak ibunya. Keluarga ibu adalah keluarga yang menurunkan beberapa orang ulama besar dalam berbagai generasi, seperti almarhum KH Khalil Lasem dan KH Baidlawi Lasem. Tidak heran jika dari tradisi yang begitu kuat kaitannya dengan penguasaan ilmu agama, akan tumbuh seorang agamawan yang kemudian hari akan menjadi seorang ulama terkemuka. Sikap tegas Kiai Bisri juga mempengaruhi masa kecilnya ketika ia mulai belajar agama pada salah satu keluarga dukungan yang menjadi ulama besar, yaitu Kiai Salam yang hafid Quran dan seorang fakih ahli fikir. Di bawah ulama inilah beliau mempelajari Islam, nahwu syarah, fikih, tasyawuf, tafsir, hadits, dan lain-lain. KH. FD. Salam menerapkan aturan-aturan kehidupan beragama yang sangat ketat. Tidak heran jika sifat menganut dogma agama secara total menjadi kepribadian khas Kiai Bisri. Gemblengan yang diterimanya dari KH Salam di masa remaja ternyata sangat membekas kuat dalam dirinya. Menginjak usia 15 tahun, Bisri muda menimba ilmu di pesantren lain. Mula-mula berguru kepada KH Khalil Kasingan Rembang dan KH Suaib Sarang Lasem. Di dua pondok pesantren ulama terkemuka itu, Kiai Bisri muda menetap hanya sebentar karena kemudian beliau berpindah pesantren lagi kepada KH Khalil Demangan Bangkalan, seorang ulama besar yang menjadi guru hampir semua kiai terpandang di tanah Jawa. Di pondok pesantren KH
Khalil Bangkalan inilah beliau bertemu dengan seorang santri dari Tambak Beras Jombang yang bernama Abdul Wahab Syazbular. Dari jalinan hubungan ini kelak akan menorehkan sejarah penting perjalanan agama Islam di Indonesia. Kemudian pada tahun 1906, Kiai Bisri belajar dan mondok di pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Yai KH Hashim Asy'ari. Mungkin atas ajakan kawan baru yang ditemuinya di Bangkalan, Abri Wahab Syazbular atau keduanya memang tertarik oleh reputasi Hadratus Yai KH Hashim Asy'ari yang begitu disegani karena kedalaman ilmu agamanya. Di Tebuireng beliau memperdalam ilmu pengetahuan agamanya tentang fikih, tauhid, hadis, dan lain-lain. Dan di sini pula terjalin hubungan yang erat antara beliau dengan Hadratus Yai KH Hashim Asy'ari. Beliau mondok di pesantren Tebuireng selama 6 tahun. Hubungan semakin bertambah erat dengan pemuda Abd Wahab Syazbular yang sudah menemaninya semenjak masih bersama-sama di pesantren KH Khalil Bangkalan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Tebuireng pada tahun 1911 sampai tahun 1914, beliau berangkat melanjutkan pendidikan di Mekah atas ajakan sahabat karibnya, Abdi Wahab Syazbular. Kedua kawan yang berwatak saling bertolak belakang itu akhirnya sama-sama belajar di Mekah. Pada tahun 1914, adik AB Wahab Syazbular yang bernama Nur Khadijah menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Tidak lama setelah kedatangan mereka di Mekah, AB Wahab menjodohkan adik kesayangannya dengan teman karib yang berasal dari Tayu itu KH Bisri Syamsuri. Maka dari perkawinannya ini Kiai Bisri dikaruniai 10 orang anak. Bersama Nyai Nur Khadijah, Kiai Bisri Syamsuri mulai bekerja mendirikan pondok pesantren di Denanyar di atas tanah milik pribadi pada tahun 1917 atas dorongan mertuanya KH Syazbular yang kemudian direstui oleh Hadratus Yai KH Hashim Asy'ari. Di kalangan NU, sepeninggal Hadratus Yai KH Hashim Asy'ari, KH Wahab Syazbular dan KH Bisri Syamsuri merupakan dua ulama yang saling melengkapi Dwi Tunggar dalam kepemimpinan pusat. Kiai Bisri Syamsuri lebih muda usianya dari Kiai Wahab Syazbular selisih 4 tahun, namun dua tokoh ini hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hampir setiap peristiwa penting di mana hadir Kiai Wahab, di sana hadir pula Kiai Bisri yang mendampinginya. Tidak pernah absen kedua tokoh ini bersama mengemudikan NU sejak masih dalam bentuk jam'iyah hingga menjadi partai politik. Kalau Kiai Wahab Syazbular terpilih menjadi Rois Am, maka jabatan wakilnya otomatis Kiai Bisri Syamsuri. Kedua tokoh ini sebetulnya mempunyai tempat berpijak yang sama dan orientasi pangkal yang sama. Hanya saja dalam penerapan ilmunya di masyarakat, kedua tokoh ini mempunyai pemikiran yang berbeda. Itulah sebabnya maka dimanapun mereka bertemu akan timbul pemikiran untuk membicarakan pendapat masing-masing. Dalam menerapkan suatu hukum, Kiai Wahab Syazbular selalu mengukur kondisi masyarakat. Bisakah masyarakat menanggung konsekuensinya? Karena tujuan hukum adalah untuk diamalkan. Karena itu, Kiai Wahab Syazbular memilih hukum yang paling ringan. Adapun dasar berpikir Kiai Bisri didasarkan pada faktor mental manusia. Pada umumnya manusia hendak menghindari tuntutan hukum, meskipun hukum tersebut sudah ringan. Maka lebih baik diterapkan hukum yang lebih berat toh bakal ditawar. Kalau seseorang melanggarnya, ia masih bisa ditampung oleh hukum yang lebih ringan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa Kiai Bisri Syamsuri dikenal sebagai fatwa yang keras, karena hanya mengenal alternatif halal dan haram. Bahkan dalam hal yang lebih prinsip, Kiai Bisri tidak mengenal kata kompromi. Hubungan antara Kiai Bisri dan Kiai Wahab akan terlihat berbeda saat di luar diskusi. Hubungan keduanya sangat akrab, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Kalau ulama kedua ini kebetulan sedang berjalan, tidak pernah Kiai Bisri mengambil posisi sejajar tetapi mengambil posisi di belakang Kiai Wahab Syazbular kira-kira 0,51 meter. Kiai Bisri tidak mau menjadi imam syalat selagi masih ada Kiai Wahab. Walaupun Kiai Wahab sendiri yang memintanya.
Sewaktu Kiai Wahab terpilih menjadi Rois Akbar sepeninggal Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari, maka jabatan itu beliau tolak. Beliau merasa jabatan Rois Akbar hanya pantas bagi Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari saja. Akhirnya jabatan Rois Akbar diganti dengan Rois AM. Sewaktu Muktamar NU di Bandung tahun 1967, Muktamiri memilih Kiai Bisri Syansuri sebagai Rais Ang karena KH Wahab Syazbullah sakit keras dan dianggap oleh sebagian Muktamirin sudah uzur. Sehingga beberapa Muktamirin merasa kasihan. Lalu Kiai Bisri langsung naik ke atas podium dan berkata lantang, "Saya tidak siap dicalonkan maupun dipilih menjadi Rois Am selagi KH Wahab Syazbullah masih ada." Pola hubungan yang diajukan oleh Kiai Bisri Syansuri, Kiai Wahab Syazbullah, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini tergambar sebagaimana diungkapkan oleh Kiai Mustafa Bisri Gusmus bahwa hubungan ketiganya selayaknya Rasulullah dengan dua muridnya yang terkasih yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Bagaimana doa santri Rasulullah tersebut? Yang satu memiliki perilaku yang lembut dan yang lainnya tegas. Kiai Bisri Syansuri mengisyaratkan tegas karena dilandasi keilmuan fikihnya, kemudian ditambah dengan karakter beliau yang sudah berwatak begitu dari awal. Artinya sikap tegas beliau ini bukan hanya dibentuk oleh pengetahuan fikihnya semata, tetapi juga karena karakter bawaan beliau sejak lahir. Seperti Sayyidina Umar yang tahu bertahan apa yang mengajarkan Rasulullah. Tapi sikapnya, pribadinya, karakternya jugalah yang menentukan bahwa dia memang tegas dan keras. Gusmus mengkaitkan pola hubungan ini bukan dalam kapasitas membanding-bandingkan Kiai Wahab dengan Sayyidina Abu Bakar atau Kiai Bisri dengan Sayyidina Umar. Namun lebih dalam pengertian bahwa bukan hanya fikih yang menjadikan Kiai Bisri mempunyai makna yang tegas. Karena melihat Kiai Wahab dan Kiai Bisri dalam menuntut ilmunya hampir sama. Artinya bukan hanya fikih yang dipelajari Kiai Bisri, beliau memulainya dengan ilmu nahu dan syaraf. Dengan menggunakan ilmu alat tersebut, semua ilmu bisa dikuasai. Namun secara terapan Kiai Wahab kerap kali menggunakan pendekatan usul fikih, sehingga kelenturannya sangat terlihat. Kiai Wahab menggunakan kaidah, bukan menggunakan tekes. Sedangkan Kiai Bisri lebih suka menggunakan tekes, karena lebih hati-hati. Wallahu alam.